pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Yesaya pasal 62 ayat 3. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, setiap orang pasti menginginkan kehadirannya berharga di mata orang lain. Setiap orang menginginkan ketika dia berbicara ataupun ketika dia bertindak, perbuatannya itu membuat orang bahagia. Tetapi ternyata hal ini tidak bisa dipaksakan. Saya tidak bisa memaksa orang lain agar mengakui bahwa saya ini berjasa, berharga bagi dia. Demikian juga kepada Tuhan. Kita menginginkan hidup kita berharga di mata Tuhan, tetapi kita tidak bisa memaksa Tuhan. Jadi harus bagaimana? Bapak Ibu saudara terkasih, kitab Yesaya menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhan itu seperti suami istri. Di ayat 4 dikatakan, engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami. Ketika bangsa itu terbuang, status mereka seperti seorang istri yang ditinggal suami. Dan ini menurunkan derajat rumah tangga atau derajat pribadi dalam budaya. Orang yang tidak memiliki suami tidak diakui ataupun tidak memiliki peranan dalam persekutuan. Demikian dalam hal iman juga, ketika mereka ke pembuangan seakan-akan Tuhan sudah meninggalkan mereka, pengharapan sudah putus. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak akan tinggal diam. Tuhan akan bertindak untuk menolong mereka. Namun jika kita baca ayat pertama dikatakan, oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri. Oleh karena Sion atau Yerusalem. Artinya ketika Tuhan bertindak, ternyata itu bukan hanya karena belas kasihan, tetapi karena Tuhan menginginkan sesuatu terjadi. Dikatakan di sini Sion, Yerusalem atau peribadahan. Ketika Tuhan memberikan usia yang panjang kepada Hizkia, itu bukan karena hanya belas kasihan, tapi karena Tuhan menginginkan ada yang harus kamu selesaikan. Demikianlah dalam kehidupan kita rumah tangga juga. Mengapa manusia menikah atau membentuk rumah tangga? Ini bukan keinginan manusia, tetapi itu perintah Tuhan, keinginan Tuhan, dan agar terjadi sesuatu dalam rumah tangga itu. Jadi bila kita lihat ada rumah tangga yang berantakan, sering hanya karena keinginan tidak tercapai. Tetapi jangan salah, mari kita lihat. Apakah itu hanya karena keinginan atau jangan-jangan firman Tuhan tidak hidup lagi dalam rumah tangga itu? Karena ketika firman Tuhan masih berdiam di dalam sebuah rumah tangga, percayalah kebaikan akan tetap ada di rumah tangga itu. Bapak Ibu saudara terkasih, kehadiran manusia juga di dunia ini tetap tujuannya untuk Tuhan. Mengapa kita masih hidup? Karena Tuhan. Mengapa kita harus berbuat baik? Karena untuk Tuhan. Demikianlah ketika manusia juga memperoleh yang dia inginkan di dunia ini, bahkan memiliki apa yang mau, bukan itu ternyata patokan kesuksesan. Kita mungkin pernah mendengar istilah berharga di mata manusia, ternyata belum tentu berharga di mata Tuhan. Sedangkan yang kita inginkan adalah kita berharga di mata Tuhan. Sehingga kesuksesan manusia adalah ketika dia bisa hidup untuk Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan.
hidup benar, hidup berharga, itu hanya ketika kita betul-betul melakukan yang benar, melakukan yang diinginkan oleh Tuhan. Dikatakan di sini, engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Akan tiba saatnya Tuhan berkata, engkau berharga di mataku. Hanya karena satu hal, ketika kita hidup melakukan kehendak Tuhan, ketika kita hidup melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang setia kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini Engkau memberkati, menyapa kami Tuhan, mengingatkan kepada kami agar kelak kami berharga di mata-Mu. Biarlah kiranya Tuhan hidup kami betul-betul hanya untuk-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.